Halo, ketemu lagi. Hari ini saya mau bercerita mengenai mimpi pertama kali saya ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, ini pertama kali saya alami itu di tahun 2005 atau 2006. Tapi tanggalnya maaf saya lupa. Nah, pertama kali saya mimpi ketemu sama Tuhan Yesus itu, saya ada di Surabaya. Pada saat itu memang saya posisi memang lagi sekolah di Surabaya. Jadi maksudnya sekolah makeup ya, sekolah salon gitu ya. Saya tinggal di Surabaya selama 1 tahun. Saya tinggal di Surabaya. Nah, terus pertama saya mimpi Tuhan Yesus itu, saya lupa tanggal, tapi bulannya saya kurang seperti antara bulan April atau Mei. Di tahunnya itu antara 2005 atau 2016 ya. Nah, saat itu saya mimpi saya itu sama teman saya 2 orang, jadi artinya kita ada 3 orang. Jadi saya waktu itu kayak ada di padang gurun yang pasir itu, yang memang tidak ada pohonnya itu. Nah, pada saat itu saya sama kedua teman saya jalan di padang gurun itu. Terus kayak di bagian ada di samping di depan saya itu ada kayak Tuhan Yesus. Nah, saya pribadi saya tahu, oh itu Tuhan Yesus, saya tahu. Nah, terus kayak Tuhan Yesus itu pakai baju warnanya itu sebenarnya bukan warna putih, kayak warna coklat, kayak hampir mirip kayak gini, warna kurang jelas warnanya, aku susah kasih gambaran warna ya. Tapi bajunya itu dia bentuknya seperti yang begini, yang sebelah bawah sini agak kelihatan ya, kayak baju panjang gitu, baju panjang sampai di bawah kaki. Dan saya juga lihat Tuhan Yesus punya sendal juga, saya lihat sendalnya itu bukan sendal kayak jepit kayak kita punya, kayak sendal zaman dulu yang kayak dari kayu kah, rotan kah, tali kah. Nah, pokoknya itu tidak pentingnya. Terus, tapi maaf ya, mimpi pertama kali ini agak sedikit lucu. Nah, waktu itu kayak Tuhan Yesus panggil, Ireni sini. Dia panggil nama saya, Ireni sini. Nah, terus saya lari, saya dekati Tuhan Yesusnya. Terus saya bilang, ya kenapa Tuhan Yesus? Saya ngomong seperti itu karena memang saya punya bahasa itu seperti itu. Saya lari datang, iya kenapa Tuhan Yesus? Nah, terus Tuhan Yesus itu kayak ada pegang HP-nya itu handphone kayak Nokia kecil gitu, yang dulu handphone mungkin Nokia yang zaman kecil-kecil yang belum ada kameranya kayak gitulah. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, ini nih minta nomor HP-mu. Maksudnya Tuhan Yesus minta nomor HP-nya saya. Nah, terus saya mau sebutin nomor handphonenya itu saya. Tapi sebelum saya sebutin itu, kayak seolah-olah kayak Tuhan Yesus itu memang sudah tahu nomor handphonenya saya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah catat nomor handphonenya saya. Nah, dia sudah catat dan dia sudah simpan di nomor handphone itu. Terus abis itu Tuhan Yesus bilang begini, oh sudah, Tuhan Yesus sudah catat. Terus Tuhan Yesus bilang, panggil lagi 2 temanmu itu sini, panggil mereka ke sini.
saya mau minta nomor handphonenya mereka berdua. Nah terus saya panggil, kalian sini, maksudnya Tuhan Yesus mau minta nomor handphonenya kalian. Nah tapi saya punya dua teman itu, mereka tidak mau. Mereka nggak mau, jadi mereka tetap jalan terus. Jadi mereka tidak mau dekati Tuhan Yesus. Nah terus saat itu kayak saya mau ikut temannya saya. Jadi karena temannya saya sudah jalan nih, jadi saya mau ikut teman saya yang 2 orang ini jalan. Terus saya bilang sama Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus sudah catat nomor handphoneku, udah dulu ya, saya mau ikut temanku dulu. Jadi kalau Tuhan Yesus butuh saya, telepon saja ya, saya bilang begitu. Saya bilang telepon saja ya, saya bilang begitu. Dan dadah Tuhan Yesus, saya bilang begitu sama Tuhan Yesus. Habis itu langsung udah saya lari ikuti temannya saya yang 2 orang itu tadi. Nah habis itu udah saya sudah selesai. Habis itu saya sudah selesai. Jadi ceritanya saya bangun kaget, bangun gitu, bangun dari tempat tidur gitu. Nah tapi setelah mimpi itu saya tidak terlalu pikir mimpi, mungkin sekedar mimpi aja, karena saya pribadi hampir tiap malam itu pasti mimpi. Nah cuma biasanya kan mimpi saya biasanya itu pada umumnya itu mimpi yang memang yang mimpi habis itu lupa, Nah tidak tahu kenapa mimpi itu begitu jelas sekali, dan saya benar-benar sampai sekarang pun saya masih ingat mimpi saya jelas. Nah setelah mimpi itu udah lewat ya, tapi saya itu tidak ada kayak respon atau tidak peduli tentang mimpi yang itu. Nah terus setelah selang waktu sekitar 1 minggu, setelah 1 minggu kemudian gitu ya, saya tidur lagi. Nah waktu itu saya 1 minggu kemudian setelah mimpi Tuhan Yesus panggil itu, saya mimpi lagi kayak Tuhan Yesus itu. Nah yang pertama itu saya lihat itu Tuhan Yesus benar-benar nyata. Tuhan Yesus itu kayak ada dagingnya, dia seperti kita manusia begini, dan saya benar-benar lihat dia secara nyata. Mimpi tapi ada jelas gitu. Setelah 1 minggu kemudian saya mulai mimpi itu, Tuhan kasih saya mimpi lagi kayak Tuhan itu datang, tapi dia itu bukan dalam wujud manusia lagi, tidak kayak manusia gitu, tidak ada daging gitu, tapi dia itu dalam bentuk kayak bayangan. Nah dia dalam bentuk bayangan, tapi di dalam mimpi saya tahu kalau itu Tuhan Yesus. Terus kayak Tuhan Yesus itu bilang, sini, dia bilang begini, sini ya, saya mau kasih kau, sini saya mau kasih kau lihat kau iblis yang sesungguhnya. Nah dia bilang begitu. Terus nah saya sama Tuhan Yesus ini jalan nih, masuk di satu gedung. Nah gedung itu seperti kayak gedung bioskop. Terus di dalam gedung itu tidak ada orang. Nah gedungnya itu gelap. Nah di depan gedung kayak mungkin seperti gedung bioskop gitu, di depan gedung bioskop itu kayak ada satu layar televisi besar. Nah terus saya duduk di kursi. Nah di sampingnya saya ada Tuhan Yesus, tapi dia tidak bentuk manusia lagi. Dia itu seperti bayangan, tapi suaranya itu benar-benar jelas. Nah Tuhan Yesus duduk di samping saya itu kayak layar televisi itu kayak diputar gitu ya. Nah, pas layar televisinya itu putar, kayak saya lihat itu kayak apinya banyak sekali, banyak api. Nah saking banyaknya api atau saking panasnya api, jadi api itu biasanya kita lihat api itu
menyala kayak warna apa ya apinya itu, kayak gimana, tapi yang jelas waktu saya mimpi itu apinya itu saking panasnya itu api, jadi dia seperti kayak bola-bola, kayak bola ya, kayak panas itu, kayak apa itu, uap, dia beruap panas, jadi saking panas itu kayak dia taputar di dalam, jadi kayak ibaratkan mungkin. Nah tadinya aku tuh nggak ngerti tuh apa itu neraka atau tidak, tapi setelah saya cerita itu orang bilang neraka. Nah benar itu apinya itu bukan api kecil, tapi kayak satu tempat, atau satu kayak kampung, atau pokoknya satu tempat besar sekali gitu. Jadi satu tempat itu semua api semua. Nah jadi di dalam posisinya saya duduk di kursi itu, kayak saya itu ketakutan, dan saya bilang, aduh Tuhan Yesus, apa itu, kayak saya takut sekali, maksudnya itu saya tidak mau nonton, saya tidak mau lihat, saya ketakutan. Tapi kayak Tuhan Yesus dia bilang begini, nonton terus. Jadi Tuhan Yesus bilang saya harus nonton. Nah terus saya nonton, merinding, kalau saya cerita saya merinding. Nah terus waktu saya nonton itu ada satu orang itu kayak dia itu manusia, tapi dia manusia itu kayak api, dia api tapi bentuknya kayak manusia gitu ya, bahasanya bagaimana saya juga tidak mengerti, tapi yang jelas itu api, seorang kayak api itu, api menyala gitu, tapi dia bentuknya dalam kayak wujud manusia, kayak satu kayak laki-laki, tapi kayak api, manusia tapi kayak api. Bagaimana bicaranya ya? Bagaimana bicaranya itu? Pokoknya api dalam bentuk wujud manusia, saya tidak tahu itu siapa. Terus dia di dalam itu, aku lihat dia itu di kepalanya itu ada satu kayak tombak, bukan tombak, apa namanya itu yang ada di kepalanya, ada ini tanduk, ada tanduk di kepalanya itu begini. Terus di samping di tangannya dia ada satu tangannya dia itu kayak ada satu tongkat, dia pegang tongkat. Nah tongkatnya dia itu kayak bentuknya kayak gini, terus ada satu lagi di tengah itu. Jadi tongkat itu jadi dia pegang tongkat nih. Nah tongkatnya itu dia ada tongkat, ada bulat dari tongkat, ada satu lagi di tengah itu, nggak tahu itu tongkat apa. Terus orang itu kayak dia kayak lagi di dalam api itu, kayak dia kayak berteriak, pokoknya serem gitu ya. Pokoknya saya sendiri juga cerita, saya sedih, agak takut. Terus kayak apinya itu saking besarnya, dia itu saking tinggi, kayak aku bisa lihat di atas kayak ada kayak orang kayak tempat itu begitu, kayak saking tingginya ya, tinggi. Jadi ada lihat orang jatuh ke dalam api itu, tapi kayak posisinya kayak jauh. Jadi orang itu saya lihat itu kayak kecil orangnya, tapi saya tahu orang itu jatuh di dalam api, dan orang jatuh di dalam. Nah ya, yang orang yang paling besar itu saja, yang bentuknya kayak api itu saja ya, dia yang paling besar saya lihat. Sisa orang jatuh di atas. Terus saya kayak dengar orang berteriak gitu, pada berteriak. Terus kayak saya nonton itu sampai saya ketakutan gitu, saya kayak bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya sudah tidak mau nonton lagi karena saya takut gitu. Jadi di dalam situ kayak rasanya lama, panas atau bagaimana, saya tidak. Pokoknya saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak mau nonton, saya lari. Akhirnya intinya gitu. Terus saya lari keluar dari gedung itu. Nah terus Tuhan Yesus bilang begini, itu karena banyak orang yang bikin kayak banyak
orang, banyak dosa orang, jadi mereka kayak dibuang di situ, bilang begitu. Nih aku merinding nih. Nah dari situ kan saya keluar dari di dalam gedung itu, tapi tetap Tuhan Yesus itu tetap ikutin saya keluar gitu lah. Jadi intinya sampai di situ saya sudah tidak mau nonton. Jadi Tuhan Yesus bilang itu orang, maksudnya orang banyak berbuat dosa, jadi itu tempatnya mereka buang di situ. Nah dari situ, abis itu kan saya kaget bangun lagi. Udah, nah dari semulai kaget bangun itu, saya sudah mulai perasaannya saya sudah nggak enak. Maksudnya sejak saat saya bangun itu, mulai besoknya itu saya itu kayak sudah tidak seperti biasanya. Biasanya kan kalau saya pergi sekolah atau pulang les, biasanya kan halo, saya selalu ribut atau intinya saya sedikit ceria gitulah. Jadi tumben hari itu saya itu kayak tidak seperti biasanya, pokoknya pendiam, karena saya kepikiran terus dengan mimpinya saya itu. Maksudnya kok mimpinya, kalau hanya sekedar mimpi saja, kenapa mimpinya kok berurutan. Kayak pertama mimpi Tuhan Yesus panggil, terus kedua mimpi kayak setan itu, kayak neraka itu. Dari situ mulai satu minggu kemudian, setelah kan 1 minggu, pokoknya intinya saya sedikit agak murung gitulah ceritanya. Nah selang waktu 1 minggu kemudian lagi,